Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya tadi minta maaf, salah satu pendukung kita yang paling kuat adalah Mualim Partai Aceh dari Aceh. Terima kasih Mualim. Suara Prabowo calon Presiden Indonesia pada pemilihan Presiden 2024 mendatang begitu menggelegar, memecah hamparan terbuka Gelora Bung Karno, Jakarta. Hari itu Rabu 25 Oktober 2023, ratusan ribu pendukung dan relawan pasangan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka tumpah di sana, mengikuti perhelatan akbar bertajuk Deklarasi Presiden dan Calon Presiden Republik Indonesia. Seperti biasa, Prabowo berbicara penuh semangat dan berapi-api. Mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrat ini pun menyampaikan berbagai gagasan dan alasan terkait dirinya maju sebagai presiden bersama Gibran calon wakil presiden. Menariknya, selain memberi apresiasi kepada ketua umum partai pendukung seperti Golkar, PAN, Demokrat, Gelora, PBB, PSI, Prima, serta Garuda, Prabowo juga menyinggung nama Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualim bersama Partai Aceh. Salah satu pendukung kita yang paling kuat adalah Mualim dari Partai Aceh. Terima kasih Mualim. Begitu kata Prabowo yang disambut gemuruh tepuk tangan para relawan. Memang Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh Muzakir Manaf alias Mualim hadir di sana hingga pendaftaran pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Gibran ke KPU di Jakarta. Mengenakan seragam merah khas Partai Aceh, Mualim duduk bersama para ketua partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Inilah kesempatan ketiga bagi Mualim untuk menunjukkan komitmen dan loyalitasnya terhadap Prabowo menuju kursi presiden. Kesetiaan itu sebelumnya telah ditunjukkan Mualim pada Pilpres 2014 lalu. Ketika itu, Prabowo bersama Hatta Rajasa yang didukung Gerindra, PAN, P3, PKS, PBB, Golkar, dan partai lokal yaitu Partai Aceh meraih 54,39% suara dari Aceh. Hanya saja kalah secara nasional sehingga gagal meraih kursi RI 1 dan RI 2. Sementara pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala yang didukung PDIP, PKB, Hanura, PKP, dan Nasdem mendapat 45,61%, namun unggul secara nasional sehingga berkesempatan memimpin Indonesia selama 5 tahun. Selanjutnya pada Pilpres 2019 lalu, Mualim tetap setia dan tidak bergeser dari Prabowo yang ketika itu berpasangan dengan Sandiaga Uno. Walau dukungan mantan Kombatan terpecah dan arus dukungan Partai Aceh terbelah seperti Dr. Jaini, Abdullah Zakaria Saman, serta Irwandi Yusuf mendukung pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin, pasangan Prabowo Sandiaga Uno justru meraih suara mayoritas hingga mencapai 85,59% di Aceh. Sedangkan pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin justru jauh tertinggal atau hanya mendapatkan 14,41% di Aceh. Dan dukungan ketiga kalinya kembali dilakukan Mualim pada Pilpres 2024 mendatang. Lantas apa yang mendasari semua itu? Menurut Mualim, karena Prabowo sejak dulu sudah berkomitmen untuk kepentingan Aceh di masa depan. Karena dia dari dulu komit untuk mengimplementasikan butir-butir MOU, makanya kita dukung, kata Mualim. Selain itu, Mualim berujar, secara pribadi dirinya juga sangat dekat dan mengenal sosok Prabowo. Lalu apakah Partai Aceh yakin bahwa Prabowo akan menang dalam pemilu kali ini? Mualim mengaku yakin karena melihat arah dukungan dan sikap Partai Nasional kepada Prabowo. Mudah-mudahan menang karena kita lihat Presiden Jokowi dengan anaknya sebagai cawapres. Kemudian para pendukung Jokowi yang lama sekarang juga sudah merapat ke Pak Prabowo, ujar Mualim. Apakah Partai Aceh sudah memutuskan dukungan kepada Prabowo dalam rapat internal? Menurut Mualim, sejauh ini memang belum dilakukan, karena sebelumnya Prabowo belum memilih pasangan cawapres. Lalu apakah Partai Aceh akan mengajak
bersama partai lokal lainnya untuk mengarahkan dukungannya kepada Prabowo. Mualim mengaku belum tahu. Kita belum duduk apakah kita akan membentuk sebuah koalisi, masih diperbincangkan dulu. Kita belum duduk apakah kita akan membentuk sebuah koalisi, masih kita perbincangkan dulu. Tapi sepertinya Gerindra sudah mengarahkan, jelas Mualim. Yang jadi soal kemudian, apakah Prabowo kembali meraih suara mayoritas di Aceh? Mengingat dua kandidat lain, yaitu Ganjar dan Anies, juga memiliki basis pemilih di Aceh. Inilah tantangan yang harus dijawab Mualim bersama Partai Aceh. Jadi kita tunggu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.